Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan coba bagikan bagaimana cara melakukan update database terhadap referensi kegiatan yang ada pada aplikasi SysQDesk versi 206 tahun 2024. Baik teman-teman, sebelum melakukan download, sebelum aplikasinya di-download, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SysQDesk yang biasa kita gunakan. Oke, kita login seperti biasa menggunakan user dan password yang sudah dibagikan. Kemudian sebelum kita melakukan proses update atau mendownload database yang terupdate yang sudah di-share pada WA Group, yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan ekspor data anggaran ya. Bagi yang sudah melakukan entry data anggaran, harus dilakukan terlebih dahulu ekspor data anggaran. Ini harus dilakukan supaya teman-teman tidak melakukan entry ulang. Jadi kita lakukan pertama kali adalah ekspor data anggaran, data entry, penganggaran, kita lakukan ekspor, pilih kecamatan dan desanya. Oke, maka muncullah data-data yang sudah kita input ya. Nah, setelah muncul data ini, kita pilih lokasi penyimpanan yang paling mudah untuk kita cari. Bisa disimpan di dalam folder SysQDesk-nya. Nama filenya boleh diganti atau boleh seperti biasa, seperti ini. Kemudian di save ya. Setelah lakukan save, lakukan klik proses. Maka aplikasi akan memproses ekspornya. Nah, setelah terdengar bunyi seperti ini, teman-teman angkat ini sedikit karena ya sedikit berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi tombol OK-nya itu tersembunyi di belakang layar ini. Maka ini notifikasi ini kita angkat ke atas, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian lakukan keluar. Setelah selesai melakukan ekspor data anggaran, yang harus dilakukan adalah kita tutup aplikasinya. Ditutup aplikasi, kemudian kita pergi ke WA Group SysQDesk-nya, ini WA Group. Kemudian kita download database yang barusan saya share di WA Group. Klik download. Kalau di posisi saya di sini, saya harus bisa memilih lokasi penyimpanan. Atau kalau di teman-teman biasanya itu akan tersimpan di folder download ya. Seperti ini. Nah, ketika sudah tersimpan, maka kita buka lokasi penyimpanannya. Bisa teman-teman klik ini dengan menekan tombol icon download di browsernya, kemudian klik tombol gambar folder, atau bisa langsung ke folder tempat download tadi, yaitu di folder download. Nah, inilah hasil downloadan dari database yang sudah diupdate tadi ya. Nah, tinggal kita copy. Caranya adalah, cara mengupdate-nya tinggal ini di copy. Klik kanan, kemudian copy. Ya, ulang lagi. Hasil downloadan tadi diklik kanan, kemudian di copy. Kemudian dipastikan ke dalam folder SysQDesk-nya. Oke. Nah, dimasukkan ke dalam folder SysQDesk seperti ini. Jadi udah di dalam folder SysQDesk ini, lakukan klik kanan, kemudian paste. Kemudian ketika ada perintah seperti ini, teman-teman klik replace. Dan pastikan SysQDesk itu sudah tertutup, aplikasi SysQDesk sudah tertutup. Baru dilakukan copy paste database yang sudah di-download. Nah, setelah dilakukan copy paste, tinggal dibuka seperti biasa. Kemudian dimasukkan user seperti biasa. Kemudian kita lakukan impor data anggaran ya. Tadi kan data anggarannya kita ekspor dari aplikasi lama, yang ini kita lakukan impor. Impor data anggaran, kita panggil data yang sudah kita ekspor di awal. Yang tadi disimpannya di dalam folder SysQDesk ya. Kemudian klik impor, kita pilih file yang tadi kita ekspor sebelum diupdate, ini dia. Kemudian kita klik open seperti biasa, kemudian klik load lagi seperti biasa. Setelah muncul, diklik proses. Nah, kemudian muncul notifikasinya, ini diangkat ke atas. Ketika ini udah 100%, angkatnya ke atas sedikit. Ya oke kan yang di belakang. Nah, kemudian berarti data anggarannya sudah dimasukkan kembali ke database. Nah, di sini teman-teman, kita sudah lakukan update untuk penambahan output di
maghrib mengaji atau LPTQ ya tadi. Contohnya di guru tahfiz dan di anak yatim. Nah, kegiatan ini kita sudah tambahkan di bidang pembinaan itu, pada bidang kebudayaan dan keagamaan itu sudah ada insentif guru tahfiz ya. Sudah ada BKMT, sudah ada takmir masjid. Untuk takmir masjid kalau seandainya dibutuhkan sudah ada maghrib mengaji juga. Dan kemudian di bidang pemberdayaannya, bidang peningkatan kapasitas di subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini juga sudah tersedia referensi untuk anak yatim nih, kegiatan penyediaan santunan anak yatim. Ya, sudah tersedia di sini. Dan juga outputnya sudah ada. Outputnya sudah tersedia juga. Kemarin kan masih ada yang belum tersedia ya. Nah, tinggal ditambahin paket kegiatan di sini dan output kegiatannya sudah ada. Jadi saya kasih contoh aja. Kemudian sumber dananya PBK ya. PBK keuangan kabupaten, fisik lainnya, taggingnya kita tambahkan untuk lainnya ya, yang lain contohnya simpan. Nah, juga di dalam rekening belanjanya sudah tersedia rekening belanja untuk bantuan kepada individu. Di belanja barang jasa masyarakat dan sudah ada rekening untuk barangnya bantuan kepada individu. Oke, begitu teman-teman kira-kira untuk pelaksanaan update referensi kegiatan pada database. Karena di dalam SysQDes versi 26 ini kita tidak bisa melakukan impor parameter untuk selain dari parameter satuan harga dan parameter referensi peraturan. Makanya harus dilakukan melalui proses copy paste database seperti yang sudah dijelaskan di awal. Terima kasih, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.